Pernah dengar percakapan berdamai dengan diri sendiri? Berdamailah dengan dirimu sendiri, atau selagi engkau belum berdamai dengan dirimu sendiri, maka selama itulah kau akan selalu bermasalah dan tidak pernah dengan. Maka berdamailah dengan dirimu sendiri, supaya hidupmu tenang tanpa masalah. Pernah dengan itu, berdamai dengan diri sendiri adalah suatu keadaan di mana kita dapat menerima semua hal yang telah terjadi pada diri kita, baik di kehidupan yang lalu ataupun dalam bentuk fisik hingga luka psikologis. Ada 14 cara untuk berlatih atau melatih berdamai dengan diri sendiri. Dari saya, Wong Edan Bagu, yaitu 1. Berikan waktu untuk diri sendiri. 2. Belajar untuk membuka diri. 3. Lakukanlah kegiatan yang baik atau positif. 4. Menghargai setiap kemajuan yang berhasil dicapai. 5. Menangis. 6. Memberikan kepercayaan pada diri sendiri. 7. Kurangi ambisius pada diri sendiri. 8. Hadapi rasa takut. 9. Berusaha untuk memahami rasa dan perasaan kecewa. 10. Mengukur kekurangan dan kelebihan dalam diri sendiri. 11. Menjaga kesehatan. 12. Jangan memiliki sikap bergantung dan sifat ketergantungan pada orang lain. 13. Mengeluarkan sisi kreatif yang dimiliki. 14. Berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, atau berwahyu pancalaku. Berikut selengkapnya. Melatih kemampuan untuk bisa berdamai dengan diri sendiri ini dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kesehatan cukup baik. Yang diutamakan di sini adalah kesehatan secara mental, dengan cara mensyukuri kemampuan dan apa yang telah didapatkan saat ini. Selain itu, menerima segala keadaan pada diri sendiri untuk tidak hanya melihat kekurangan yang ada. 1. Berikan waktu untuk diri sendiri. Kita dapat merefleksikan apa yang telah dialami selama ini dan apa yang akan dilakukan untuk hari ke depannya. Selain itu, kita bisa menenangkan diri dengan cara melakukan patrap somadi secara terjadwal atau disiplin. 2. Belajar untuk membuka diri. Kita dapat menerima segala dukungan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, seperti teman, sahabat, keluarga, kerabat, terutama kadang. 3. Lakukanlah kegiatan yang positif. Dengan kita melakukan kegiatan yang positif, tentunya dapat membantu kita merasa rileks dan nyaman. Kegiatan positif tentunya ada beragam jenisnya, tergantung apa yang kita sukai dan minati. 4. Menghargai setiap kemajuan yang berhasil dicapai. Hal sekecil apapun yang didapatkan dari kemajuan dalam diri kita saat ini perlu untuk diapresiasi dan dihargai. 5. Menangis. Mungkin terdengar sepele, atau orang akan menganggapnya sebagai candaan bagi kamu yang ingin berdamai dengan diri sendiri. Menangis bukan hal yang memalukan untuk dilakukan. Jadi, jika memang diperlukan, maka menangislah. 6. Memberikan kepercayaan pada diri sendiri. Memberikan kepercayaan pada diri sendiri dengan cara mengurangi rasa dan perasaan ragu, bimbang, khawatir tentang apapun hal yang akan terjadi pada diri kita. Maka belajarlah untuk terus tumbuh dan melangkah maju melalui peristiwa tersebut. Jangan pernah takut untuk melakukan suatu kesalahan apapun, karena dari kesalahan tersebut kita bisa belajar dan memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Maka kurangi ambisius pada diri sendiri. Memiliki sikap ambisius pada diri sendiri tentu bukanlah suatu hal yang negatif. Akan tetapi, jika kita terlalu ambisius untuk terus melangkah maju dan berkembang, maka akan terlalu memaksakan sikap dan sifat yang dapat menyakiti otak, hati, dan kelamin, serta tubuh kita. Kita perlu peduli dan mengenali kemampuan dan kapasitas dalam diri sendiri. 8. Hadapi rasa dan perasaan takut. Jika kita memiliki rasa dan perasaan takut akan suatu hal yang belum pernah terjadi, maka janganlah berusaha untuk membenci atau tidak menerima rasa perasaan tersebut. Cobalah untuk lebih memahami rasa dan perasaan itu, dan menghadapi semua rasa dan segala perasaan ketakutan yang telah terjadi. 9. Berusaha untuk memahami rasa dan perasaan kecewa. Setiap manusia pasti pernah mengalami rasa dan perasaan kecewa, bahkan sedih dalam hidupnya. Berikan waktu pada diri sendiri untuk memproses rasa dan perasaan yang muncul dan melakukan sesuatu atas hal yang positif. 10. Mengukur kekurangan dan kelebihan dalam diri sendiri. Memahami dan mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan pada diri sendiri. Kita memerlukan bantuan dari orang terdekat,
seperti keluarga, teman, sahabat, terutama kadang, yang bisa objektif dalam memberikan penilaian. 11. Menjaga kesehatan. Kita dapat menjaga kesehatan pada tubuh dengan cara mengatur pola makan dan minum dengan gizi yang seimbang. Selain itu, olahraga secara teratur minimal 3 kali dalam seminggu dan istirahat yang cukup. 12. Jangan memiliki sifat ketergantungan pada orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara berdampingan, suatu hal yang wajar jika manusia membutuhkan orang lain di sekelilingnya. Namun, jika kita terlalu bergantung kepada orang tersebut, tentu bukanlah suatu hal yang baik. 13. Mengeluarkan sisi kreatif yang dimiliki. Kita dapat melakukan sesuatu yang produktif dengan salah satu cara, yaitu mengeluarkan sisi kreatif yang dimiliki, maka kita dapat lebih fokus dengan diri sendiri. 14. Berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka janganlah terlalu menyalahkan diri sendiri. Berusahalah untuk berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hati yang sabar, tulus, dan bersungguh-sungguh dengan cara melakukan patrap samadhi, mijil sowan, atau patrap samadhi manunggal jati. TTD, Wong Edan Bagu. Firman Wong Edan Bagu. Aku sabdakan, semua para putro kekudangane Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu, mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini, dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa eksen dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai ulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, yang perkiraannya sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya putro kekudangane Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya, karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri. Pesan dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2, Pilangrejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah. Hari Senin TGL 8 September 2025, jam 5:15 WIB.